Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban Rasulullah menghentikan gempa di zaman Nabi yang menggetarkan iman. Sejarah Islam dipenuhi dengan kisah-kisah luar biasa yang menggugah hati dan memperkuat keimanan umat. Salah satunya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mampu menghentikan gempa dengan kekuatan dan doa. Kisah ini tidak hanya menunjukkan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat manusia tentang pentingnya iman dan ketergantungan kepada Sang Pencipta. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi secara mendalam kisah luar biasa tersebut, mulai dari konteks sejarah, peristiwa gempa itu sendiri, hingga makna dan hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Sejarah dan sosial di Jazirah Arab. Sebelum munculnya Islam, masyarakat Arab di Jazirah Arab dikenal sebagai komunitas yang keras dan berpegang pada tradisi nenek moyang mereka yang politeis. Mereka menyembah berbagai dewa dan dewi yang dianggap memiliki kekuatan untuk mengendalikan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. Keyakinan mereka didasarkan pada mitos-mitos dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun, dan sistem kepercayaan ini menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan mereka. Jazirah Arab, dengan kondisi alam yang ekstrim, merupakan wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi. Terletak di antara dua lempeng tektonik besar, wilayah ini rentan terhadap aktivitas seismik. Tanah yang kering dan berbatu, serta iklim yang panas dan gersang menambah tantangan hidup bagi para penduduknya. Dalam konteks ini, fenomena alam seperti gempa bumi sering dianggap sebagai tanda atau peringatan dari kekuatan ilahi yang mereka sembah, atau sebagai akibat dari tindakan manusia yang dianggap melanggar norma-norma spiritual. Pada masa itu, ketika gempa bumi atau bencana alam lainnya terjadi, masyarakat Arab biasanya mencari penjelasan melalui pandangan animisme mereka, dengan mengaitkan peristiwa tersebut kepada dewa-dewa atau roh yang mereka percayai. Kepercayaan ini didorong oleh tradisi dan mitos yang menganggap kekuatan alam sebagai manifestasi dan interaksi antara kekuatan spiritual dan dunia fisik. Ketika Islam mulai menyebar di Jazirah Arab, masyarakat mengalami transformasi besar. Islam datang dengan peran monoteisme yang radikal, menolak segala bentuk politeisme dan menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak hanya menawarkan konsep keimanan yang murni dan sederhana, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang baru, termasuk keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Pada saat Nabi Muhammad diutus, Jazirah Arab ada dalam kondisi sosial yang penuh dengan konflik antar suku, ketidakadilan, dan penindasan terhadap golongan lemah. Masyarakat Arab mengalami perpecahan internal yang disebabkan oleh rivalitas suku dan sistem kelas sosial yang menindas. Ajaran Islam membawa perubahan besar dalam tatanan sosial ini dengan menekankan persamaan hak dan kewajiban bagi semua umat manusia tanpa memandang suku atau status sosial. Islam tidak hanya memperkenalkan konsep keesaan Tuhan, tetapi juga mempromosikan perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap fenomena alam. Dalam Islam, bencana alam tidak dianggap sebagai hukuman atau tanda dari dewa-dewa tertentu, tetapi sebagai ujian atau tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, bencana alam seperti gempa bumi dianggap sebagai bagian dari ketentuan dari rencana Allah. Islam juga mengajarkan bahwa semua yang terjadi di dunia ini berada dalam kontrol Allah dan bahwa umat manusia harus menghadapi segala ujian dengan penuh kesabaran dan keimanan. Dengan perubahan sosial yang dibawa oleh Islam, banyak aspek kehidupan di Jazirah Arab yang mulai berubah secara mendalam. Masyarakat mulai meninggalkan kepercayaan animisme mereka dan beralih kepada keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mereka terhadap fenomena alam juga memahami perubahan dengan lebih banyak menekankan pada hikmah dan pengertian bahwa segala sesuatu, termasuk bencana alam, adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan
membawa dampak positif pada tatanan sosial dan hubungan antar individu. Masyarakat Arab yang awalnya terpecah belah dan penuh dengan ketidakadilan mulai bergerak menuju kehidupan yang lebih harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan Tuhan, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya mereka. Mukjizat dalam Islam diartikan sebagai kejadian luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan alam dan tidak dapat dijelaskan oleh hukum-hukum fisika yang berlaku. Mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya sebagai tanda keabsahan kerasulan mereka dan sebagai bukti bahwa mereka benar-benar diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah memiliki mukjizat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat pada masa itu. Dalam sejarah para nabi, mukjizat bukanlah sekedar fenomena ajaib, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Mukjizat menjadi sarana untuk membuktikan kebenaran pesan yang disampaikan oleh para nabi dan menunjukkan kebesaran serta kekuasaan Allah. Misalnya, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan sebagai bukti kebenaran misinya di hadapan Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai tanda keabsahannya sebagai utusan Allah di tengah-tengah Bani Israel. Sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW dianugerahi berbagai mukjizat yang memperkuat posisinya sebagai utusan Allah. Mukjizat terbesar yang diberikan kepadanya adalah Al-Quran, sebuah kitab suci yang berisi petunjuk hidup dan kebenaran ilahi yang abadi. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab yang mengandung ajaran-ajaran moral, tetapi juga sebuah mukjizat bahasa yang tidak tertandingi, bahkan oleh para ahli bahasa Arab pada masa itu. Hingga kini, Al-Quran tetap menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia dan menjadi bukti abadi dari mukjizat kenabian Muhammad SAW. Selain Al-Quran, ada banyak mukjizat lain yang terjadi selama masa kenabian Rasulullah. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam satu malam, dan kemudian diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah. Peristiwa ini tidak hanya menegaskan keistimewaan Nabi Muhammad, tetapi juga menetapkan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Mukjizat lain yang sangat dikenal adalah pembelahan bulan, sebuah peristiwa yang terjadi ketika kaum Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Dan atas izin Allah, Rasulullah menunjukkan mukjizat dengan membelah bulan menjadi 2 bagian yang kemudian kembali bersatu. Peristiwa ini terekam dalam Al-Quran dalam surat Al-Qamar ayat 1. Salah satu peristiwa mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah adalah kemampuan Nabi Muhammad untuk menghentikan gempa bumi. Ketika Madinah diguncang gempa, Rasulullah SAW dengan ketenangan dan keyakinan memohon kepada Allah, dan gempa itu pun berhenti dengan seketika. Peristiwa ini bukan hanya menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad, tetapi juga mengokohkan keimanan para sahabat dan umat yang hidup pada masa itu. Mukjizat memiliki peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam mengokohkan keimanan para sahabat dan umat yang hidup pada masa itu. Melalui mukjizat, umat dapat melihat secara langsung kebesaran Allah dan keistimewaan Rasulullah sebagai utusannya. Mukjizat juga berfungsi sebagai penguat hati bagi umat yang beriman dan sebagai tanda peringatan bagi mereka yang ragu atau menentang risalah Allah. Peristiwa-peristiwa luar biasa ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang benar dan bahwa Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Mukjizat bukan hanya sekedar peristiwa yang menakjubkan, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam memperkuat hubungan antara manusia dengan penciptanya. Melalui mukjizat, umat Islam diajak untuk merenungkan kebesaran Allah, memperkuat iman,
dan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan penuh keyakinan dan ketundukan. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebuah peristiwa gempa bumi yang mengguncang kota Yathrib menjadi salah satu momen penting yang menguji keimanan penduduknya. Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah adalah kota yang menjadi pusat peradaban Islam setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah dari Mekah. Di kota ini, Nabi Muhammad membangun masyarakat muslim yang kokoh dan bersatu dalam keimanan kepada Allah. Suatu hari, gempa bumi yang sangat kuat mengguncang Madinah. Tanah bergetar hebat, rumah-rumah berderak, dan penduduk kota diliputi rasa takut yang mendalam. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan tergesa-gesa, meninggalkan harta benda dan kenyamanan demi mencari tempat yang lebih aman. Bagi mereka, gempa bumi adalah tanda kemurkaan atau peringatan dari Allah, dan mereka khawatir akan adanya malapetaka yang lebih besar. Kepanikan menyebar dengan cepat di seluruh kota. Orang-orang saling memanggil, mencari anak-anak dan anggota keluarga mereka, mencoba memastikan keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, mereka mencari pelindung. Seseorang yang mampu menenangkan mereka dan memberikan harapan di tengah bencana. Dalam keadaan yang mencekam itu, para penduduk Madinah segera berbondong-bondong menuju rumah Rasulullah. Mereka tahu bahwa beliau adalah utusan Allah yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Sang Pencipta. Dengan wajah yang dipenuhi ketakutan dan mata yang memohon, mereka meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar gempa ini berhenti. Rasulullah dengan ketenangan yang luar biasa mendengarkan permohonan mereka. Beliau tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik atau kebingungan. Sebaliknya, beliau menenangkan para sahabat dan penduduk yang berkumpul dengan kata-kata yang lembut namun penuh makna. Sesungguhnya, semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, ujar beliau. Gempa ini pun terjadi atas izinnya, maka bersabarlah dan tetaplah beriman kepadanya. Setelah mengajak mereka untuk memperkuat iman, Rasulullah berdiri menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Dengan penuh kekhusyuan, beliau memohon kepada Allah agar menghentikan gempa yang mengguncang Madinah. Dan doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati oleh seorang nabi yang sangat dicintai oleh umatnya ini menjadi puncak dari peristiwa tersebut. Dalam sekejap, atas izin Allah, gempa bumi yang mengguncang tanah Madinah seketika berhenti. Tanah yang sebelumnya bergetar, kini kembali tenang. Gempa yang menakutkan itu berakhir seperti sebuah angin sepoi-sepoi yang berlalu dengan cepat, meninggalkan kedamaian yang luar biasa. Para penduduk Madinah yang menyaksikan kejadian itu diliputi rasa syukur yang mendalam. Mereka menyadari bahwa hal ini adalah salah satu mukjizat yang Allah tunjukkan melalui Rasulullah SAW. Peristiwa ini bukan hanya menghentikan gempa, tetapi juga memperkuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegaskan keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang membawa kebenaran. Sejak kejadian itu, kehidupan di Madinah kembali berjalan normal, namun dengan keimanan yang semakin mendalam di hati setiap muslim. Mereka sadar bahwa apapun yang terjadi, baik itu bencana alam atau anugerah, semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengikuti Rasulullah SAW, mereka akan selalu berada dalam lindungannya. Demikian kisah pada kali ini. Adapun kurang lebihnya, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.